Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sudah berada di Kota Kupang. Saya bersama dengan IOP Indonesia. Kami memang akan pengawasan ya mengenai pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa? Sekarang saya datang ke salah satu sekolah itu, yaitu di SMP. Nah, ini kebetulan SMP Negeri 5 Kota Kupang. Tapi di dalam SMP Negeri 5 Kota Kupang ada SMP Negeri terbukanya. Nah, SMP negeri terbuka ini dalam satu halaman dan yang sama, jadi guru-gurunya juga sama ya. Itu kemudian anak-anak pengungsi ini masuknya ke SMP negeri yang terbuka tadi ya, SMP negeri terbuka Kota Kupang. Nah, seperti apa pelaksanaannya kita ikuti terus ya di dalam video ini. Tapi perlu diinformasikan bahwa berbeda dengan sekolah-sekolah lain, di sekolah ini tuh anak-anak ini disendirikan, maksudnya terpisah dari anak-anak lokal gitu ya. Jadi mereka ditaruh di dalam satu kelas ya dengan alasan bahwa ada bahasa yang menjadi hambatan dengan guru-guru. Nah, ini seperti apa? Padahal harusnya anak-anak ini berbaur dengan anak-anak lokal agar dia belajar bahasa Indonesia, belajar juga budaya Indonesia dan memang mengenal gitu anak-anak lain. Jadi bukan kemudian disendirikan seperti ini. Tapi oke, kita lihat dulu ya seperti apa pelaksanaannya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Oh iya, Bapak juga ya. Pengawas pembina adalah Bapak Erik. Oh, Bapak pengawas pembina. Kami biasa bersama-sama ke beberapa sekolah. Oh, baik. Berapa Pak sekolah yang diawasi dalam wilayah ini? Kalau Bapak Erik ada 5 sekolah, saya 5 sekolah. Oh, 5 sekolah. Itu negeri dan swasta ya Pak Erik ya? Pak, ya. Setelah ada penambahan beberapa, penambahan 8 pengawas. Sebelumnya kami mengawasi 15 sekolah per orang. Oh, ya. Banyak juga ya. Udah gitu jauh-jauh pasti ya. Benar. 5 ini juga jauh-jauh. Iya. Jauh. April ini baru 5 ini, kalau tidak belasan. Tadinya belasan. Dengan lingkup yang begitu jauh ya, sulit juga ya. Tapi ya namanya tugas Bu. Ya tetap harus dilaksanakan. Tapi kalau 5 ya cukup ya untuk memperhatikan 5 sekolah ya. Iya. Untuk di kota ini biar jauh lebih dekat. Kalau kabupaten lain kan Iya, yang ke gunung-gunung. saja bisa satu hari. Bisa beda, bisa naik kapal juga ya. Bisa jalan kapal. Ada yang antar pulau ya. Memang satu kabupaten, tapi kalau pulau-pulau kecil mau tidak mau Bu. Mau tidak mau ya. Nah itu kadang-kadang arus di pulau itu, ya, jadi bulan-bulan tertentu nggak bisa masuk ke sana. Apapun juga. Oh, pada waktu-waktu tertentu kayak angin barat yang kencang gitu. Turbut. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, kenalin saya Retno dari KPAI. Mau melihat memang pembelajaran tatap muka ya. Jadi ganggu Ibu sebentar ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Carlota. Oh, Ibu Carlota. Ibu, kalau saya tanya, Ibu lebih suka belajar tatap muka atau online? Saya lebih senangnya pembelajaran tatap muka. Oh, kenapa Bu? Karena di samping itu saya bisa langsung bertatap muka dengan siswa. Kita juga bisa tahu perkembangan peserta didik Oke. dari segi akademiknya mereka dan juga mereka punya kemampuannya seperti apa. Oh, bisa terlihat langsung Iya, ya? bisa kita bisa lihat langsung. Karakternya juga kelihatan karakternya ya? kita bisa tahu. Ibu ngajar pelajaran apa? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Iya. Nah, kebetulan juga bahasa Inggris, terus Ibu wali kelas? Saya juga wali kelas. Oh, wali kelas. Berarti, Iya. nah, waktu PJJ dulu, Bu, kan sempat lama ya, hampir 2 tahun ya? Iya. Begitu materi bahasa Inggris, ketinggalan nggak Bu banyak materi itu anak-anak sehingga Ibu harus ngulang? Oh, saya rasa tidak juga. Tidak tidak juga. juga. Oke. Karena di saat pembelajaran tatap muka kita bisa materi yang mungkin pembelajaran jarak jauhnya mereka agak
kurang paham atau bagaimana bisa dibahas pada pembelajaran tatap muka sekarang. Oh, bisa dibahas Iya, bisa. sekaligus. Iya. Jadi ngulangnya dengan untuk materi A misalnya ini harus sebelumnya paham yang sebelumnya B, Iya. itu bisa sekaligus ya Iya. diberikan ya. Tapi kalau anak-anak sendiri menurut Ibu lebih suka tatap muka juga? Mereka lebih senangnya pembelajaran tatap muka karena bisa langsung bertemu dengan gurunya. Iya, iya. Orang tuanya juga mendukung Orang itu. tuanya sangat mendukung untuk anak-anak pembelajaran tatap Oke. muka. Saya boleh nggak Bu Guru bertanya sama dua anak aja? Bisa. Silakan. Terima kasih Ya, Bu. baik. Halo, siapa namanya? Siapa? Roy. Roy. Ya. Kamu lebih suka belajar tatap muka seperti ini atau di rumah? Tatap muka, Ibu. Tatap muka, kenapa Roy? Karena ada teman-teman? Ya. Atau karena lebih mudah belajar sama Bu Guru? Ya, Ibu. Lebih mudah Ya. belajar yang sama Bu Guru? Ya, Ibu. Oh gitu. Di rumah ada yang ngajarin nggak? Tidak. Ada, siapa? Tidak ada, Ibu. Oh tidak ada, oke. Halo, siapa namanya nih? Herlin. Siapa Merlin? Herlin. Oh Herlin, hai ya. Hai. Kamu lebih suka belajar tatap muka seperti ini? Tatap- Atau- lebih suka daripada daring, daripada di rumah dengan online ya? Iya, Di rumah ada saudara berapa? ada 6 bersaudara. 6 bersaudara, agak sulit ya kalau belajar dari rumah ya? Iya, Kalau di sini, kamu merasa Terbantu. lebih terbantu. Kalau tidak mengerti bisa langsung tanya ke guru. saya langsung tanya ke guru ya. Pelajaran apa waktu dulu daring itu yang apa atau online itu yang paling susah mata pelajaran apa? Matematika. Matematika itu berat ya? Oke, tetap semangat ya, Herlin ya. Oke, satu lagi. Halo, siapa nama kamu? Jisen, Siapa? Jisen, Gisel. Jisen. Jisen. Kamu lebih suka belajar seperti sekarang ini tatap muka atau online? Lebih suka tatap muka. Kenapa? Lebih bisa Oh, lebih bisa. berkomunikasi dengan kawan langsung gitu. Oh, dengan kawan-kawan jadi semangat ya? Ya. Lebih rame ya? Ya, Kalau dengan belajar dengan bu guru juga jauh lebih enak. lebih enak. Kalau di bisa rumah? lebih mengerti. Oh, lebih bisa mengerti. Ya. Kalau di rumah belajar sendiri, Belajar sendiri. nggak ada yang membantu. Nggak ada. Kamu berapa bersaudara? 3 3, semuanya sekolah. sekolah. Oh, gitu ya. Jadi kalau kesulitan dulu ya susah mau nanya ya. Ya, Kalau sekarang lebih enak ya? Lebih enak. Oke. Iya, kalau bersama campur anak-anak udah ketuker nih ya. Ibu, saya mau ngobrol sedikit sama Ibu. Ibu namanya? Ibu Maria Bertanau. Panggilannya Ibu Berta ya. Iya. Ibu mengajar apa, Bu? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ibu, kalau saya tanya, Ibu lebih suka pembelajaran tatap muka seperti ini atau online? Lebih bagusnya tatap muka. Kenapa, Bu? Nah, kalau tatap muka bisa ketemu langsung dengan anak-anak. Kita jelaskan, kalau yang tidak tahu langsung tanya. Oke. Kalau yang tahu mungkin dia duduk diam, kita bisa mengajar yang materi selanjutnya. Tapi kalau dia tidak mengerti, kita belajar online sama saja. Karena kadang tugas bukan siswa sendiri yang kerja, tapi bisa juga kakak atau orang tua yang kerja. Ya, belum tentu yang anaknya gitu yang Iya, bersangkutan iya, ya. iya. Ketika waktu itu lama tuh belajar daringnya atau onlinenya, begitu masuk lagi Ibu merasa anak-anak secara materi ada yang harus diulang nggak? Ya, otomatis diulang kembali. Banyak ya? Iya, cukup? banyak. Karena melalui online ini banyak orang tua yang kerja tugas. Nah, contohnya kalau bahasa Indonesia kita lihat dari dia punya tulisan. Tulisan ketika tugas itu kalau online mereka punya tulisan berbeda dengan yang kita tatap muka dan lihat langsung. Oh ya? Iya. Gitu ya. Oh, jadi kalau tatap muka memang jadi anak mengerjakan sendiri. Ibu Iya, yakin gitu iya. ketika memberikan nilai Iya. itu ya. Nah, Ibu kalau menurut pandangan Ibu anak-anak lebih suka tatap muka juga? Iya, lebih suka tatap muka. Walaupun terkadang ada siswa yang kalau dibilang sih kadang anehnya mungkin terbawa kebiasaannya online, dia belajar di sekolah, dia lebih memilih yang online. Ada siswa yang begitu. Ada begitu juga Iya. dibanding tatap muka, Iya. tapi jumlahnya nggak banyak. Iya. Rata-rata lebih memilih tatap muka. Dia lebih memilih tatap muka. Orang tua juga mendukung itu ya? Iya, orang tua mendukung. Oke, Ibu izin saya boleh nggak bertanya sama 2 anak? Oh iya, bisa. Oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Destri Otemoso. Panggilannya Destri. Destri, iya. Destri. Kamu lebih suka belajar tatap muka seperti ini atau online? Tatap muka. Kenapa? Karena bisa ketemu kawan-kawan. Bisa ketemu kawan-kawan itu Iya. bikin kamu semangat ya? Iya. Kalau di rumah ada yang ngajarin? Senada sendiri juga. Sendiri. Iya. Kamu berapa bersaudara? 3.
3. Jadi belajar sendiri. Kalau di sini jadi lebih enak ya? Ya. Nggak ngerti bisa tanya teman atau bu guru langsung ya? Iya, Oke. Halo, siapa namanya? Miladro. Siapa? Hah? Miladro, Ibu. Oh, panggilannya Adril. Milan. Oh, Milan. Kamu lebih suka belajar tatap muka seperti ini Iya, Ibu. dibanding dari rumah atau online ya? Iya. Kenapa? Ada kawan. Oh, karena ada kawan. Iya, Ibu. Kalau di rumah ada yang ngajarin nggak sih? Kalau nggak bisa? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Berapa bersaudara kamu? Sendiri, Ibu. Anak Kamu tunggal. sendiri? Iya, Ibu. Oh, satu aja ya? Iya, Ibu. Jadi kalau nggak bisa ya jadi sendiri juga gitu Iya, ya? Ibu. Jadi kalau di sini ada kawan, lebih semangat ya? Iya. Oke. Halo. Siapa namanya? Suara hilang ibu. Hah? Suaranya Rambu. hilang? Hah? Rambu. Oh gitu, kamu lagi. Kamu lebih suka belajar tatap muka begini Ya, dibanding dari rumah ya? ya. Kenapa? Karena lebih bisa atau gimana? Biar lebih paham. Oh lebih paham. Jadi kalau diterangin guru jauh lebih paham ya? Ya, Kalau secara online agak lebih sulit ya? ya. Oh, tulisan kamu rapi banget ya? Bahasa Indonesia ya? Kamu berapa bersaudara nak? 3, 3. Anak keberapa? 2. Anak kedua ya? Ada yang ngajarin nggak kok dari rumah? Ada kakak. Oh ada kakak. Nah tapi tetap lebih enak belajar dari sekolah seperti ini ya? Ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 terbuka atau SMP terbuka Kelapa Lima. Jadi kalimat terbukanya dulu. Iya. SMP terbuka Kelapa Lima Kelapa Kupang. Lima, Kupang. Dan ini sekolah negeri yang Sekolah menerima anak-anak pengungsi luar negeri, yaitu antara lain dari Afghanistan ya Dari Pak Afghanistan, ya. ya. Nah seperti apa kita akan ikuti dalam obrolan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke Pak, tak kenal maka tak sayang, berarti harus kenalan dulu nih. Nama, sudah jabatannya apa, sudah berapa lama menjabat di situ dan ngajar apa? Silakan Ya. Pak. Baik Bu, jadi nama saya Immanuel Tule SPD MSI. Oke. Jabatan saya di SMP 5 dan SMP terbuka. Di situ ada 2 unit sekolah yang di merger sehingga SMP 5 itu sebagai sekolah induknya. Tetapi SMP negeri SMP terbuka juga dia nunut di situ. Bedanya di NPSN-nya. Beda SPN-nya. Proses belajarnya di situ? Iya, lokasinya Tetap di sama. lokasi yang sama? Iya. Karena memang sudah aturannya begitu, SMP terbuka itu harus nunut di sekolah induk. Cuma mereka masuknya siang? Siang. Yang SMP 5-nya pagi? Regulernya pagi. Yang terbukanya siang? Yang terbukanya Oke. siang. Nah kebetulan tahun 2021 kami dipanggil oleh Pak Kepala Dinas karena sudah ada MOU antara pemerintah Kota Kupang dengan IOM. Iya. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Nah, bertepatan dengan itu juga karena anak-anak pengungsi ini sudah selesai pendidikannya di SD Oipoi, maka mereka harus melanjutkan ke SMTP, dalam hal ini SMP. Sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa kursi kosong tidak ada di sekolah-sekolah negeri yang lain kecuali SMP terbuka. Oke. Iya. Karena kuota untuk SMP 5-nya itu hanya 11 kelas. Sudah penuh sehingga yang masih punya peluang adalah SMP terbuka. Maka kita terima di SMP terbuka. Karena SMP terbuka juga sekolah negeri sehingga tidak bayar, semuanya free. Dan ada tatap muka juga. Ya, ada tatap gitu muka. kan? Oke. Jadi kita terima itu tanggal 25 Agustus kegiatan KBM-nya. Pada saat itu masih PJJ atau sudah PTM? Itu masih jarak jauh. Masih PJJ berarti. PJJ. Masih online. Masih online. Mereka rajin waktu online anak-anak Online waktu itu masih awal-awal itu masih rajin karena mungkin nggak baru sehingga kita pernah adakan Zoom. Setelah itu lama kelamaan mereka karena mungkin budaya mereka di sana tidurnya bangunnya bangun lat itu kan kebetulan wali kelas supervisi mereka kadang-kadang bangun jam 10 ini menjadi kendala juga karena budaya di tempat itu pada saat PJJ tadi ya, pada saat PJJ. online tadi ya. Iya. Memang ada berapa Pak jumlah mereka? Jumlah mereka 12 awalnya. Oke. Tapi akhirnya mereka sudah berkurang-kurang dan sisa 7 orang. Sisa 7 orang saat Sekarang ini. sisa 7 orang. Oke, di sekarang sudah pembelajaran tatap muka kan? Belum tatap muka. Oh belum. Padahal
untuk Kota Kupang sudah diizinkan untuk tatap muka, tetapi mereka masih trauma dan karena kendala dari orang tua juga. Orang tua belum mengizinkan anaknya untuk tatap Tapi muka. SMP Bapak sebenarnya secara umum PTM. Iya, Hanya anak-anak pengungsi ini tidak hadir. tidak hadir. Karena Sejak- mereka masih trauma sejak dari awal itu, Bu. Karena mereka sudah online, sudah kita melalui Zoom, lewat WhatsApp group. Mereka traumanya kenapa, Pak? Gak tahu, Bu. Itu mereka hanya katanya karena mereka itu ada yang belum divaksin. Karena Mungkin vaksin. itu juga jadi halangan Jadi ya. halangan. Belum divaksin, nggak berani juga Iya. untuk melakukan tatap muka. Nah, tapi kalau jadi selama ini kita belum tahu soal kendala bahasa ya. Tapi nanti kita Iya. bisa tanya ke wali kelas ya, Pak ya. Iya. Nah, tetapi tadi karena kebijakannya adalah pemerintah wali kota, kemudian punya MOU, lalu kepala dinas pendidikan otomatis Iya. harus melaksanakan, Iya. kepala sekolah otomatis juga harus melaksanakan Iya, iya. gitu ya. Iya. Namanya atasan ya, Pak ya. Dan ternyata sampai sekarang sebenarnya diterima secara terbuka Secara gitu ya, terbuka, Pak. iya. Dan tidak ada masalah sebenarnya Tidak ada masalah. guru-guru maupun pihak sekolah ya. Iya. Nah, terakhir harapan Bapak apa? Harapan saya sebagai wakil kepala sekolah di SMP terbuka, saya sangat senang kalau anak-anak bisa ikut tatap muka. Oke. Jangan terkendala dengan aturan-aturan sehingga mereka tatap muka, malah kita lebih senang karena mereka juga bisa beradaptasi dengan siswa-siswa di sekolah dan bisa secara tidak langsung mereka bertukar budaya. Oh, Karena dari pengalaman dari mereka dari SD, malah mereka waktu di SD Oipoi mereka juga mewakili sekolah dan meraih prestasi. iya, prestasi olahraga atau apa nih? Atau tari? Cara cermat bahasa Inggris. Wah. Sehingga itu tadi kesaksian ibu guru SD itu anak-anak ini punya prestasi. Jadi sayang ya sebenarnya sayang. ya. Nah ini sekarang ini dalam rangka menghadapi Olimpiade Sains ini untuk sekolah ini, seharusnya kalau anak-anak itu ada pasti mereka bisa. Saya yakin itu. Dan sekolah berharap sebenarnya Dan nih sekolah ya. berharap. Mereka kemudian mengikuti ya, Pak ya. Iya. Nah, itu ya harapannya untuk masuk kan sudah diberi akses. Ya, Iya. jadi manfaatkan akses itu karena guru-guru juga sangat senang mengajar anak-anak pengungsi luar negeri. Oke? Demikian ya obrolan kita dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Immanuel, dan kita lanjutkan dengan Ibu wali kelasnya. Oke, terima kasih Pak Immanuel. Ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol nih sama wali kelas ya dari berapa Bu anak yang di kelas Ibu? Ada sekitar 12 orang, tapi sekarang menyusut menjadi 7 orang, Bu. Di kelas Ibu semua itu ya? Iya. Nah, tadi sekarang tinggal 7. Nah, seperti apa ya? Kita akan dengarkan cerita, tapi sebelumnya kenalan dulu. Ibu mungkin bisa mengenalkan diri? Nama saya Almi Wati Tokan, biasa panggilnya Miss Almi. Saya juga mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris di kelas anak IOM. Oh, sebenarnya kalau udah guru bahasa Inggris, sebenarnya komunikasi dengan anak Afghanistan lancar seharusnya ya. Nah, itu sudah menjadi modal tersendiri. Tapi kita ingin tahu kayak gimana ceritanya. Nah, Bu ceritain pengalamannya nih. Ngurus anak-anak IOM nih. Gimana, Bu? Anak-anak pengungsi Pengalamannya luar negeri ya. Oke, silakan. Untuk waktu yang sampai sekarang ini kan mereka masih belum diizinkan untuk Tatap muka. tatap muka. Jadi masih daring. Oh, jadi Iya. tetap dilayani daring ya, Tetap Bu? dilayani Oke. daring. Jadi untuk seperti materi pembelajaran dari guru-guru, guru-guru sampaikan itu dalam bahasa Indonesia, kemudian saya translate lagi ke dalam bahasa Inggris supaya mereka bisa mengerti dan Oh memahami. iya, Ibu mentranslate-nya Ya. dalam bahasa Inggris, luar biasa. Terus kendalanya satu adalah ketika guru-guru memberikan tugas, tapi mereka tidak menjelaskan secara rinci tugasnya apa. Jadi saya harus bertanya lagi kepada guru-guru tersebut, kemudian mentransfer lagi apa Kepada yang anak-anak. ya. Jadi Ibu capek banget nih ngerjainnya ya. Oke, terus? Terus yang enaknya adalah ketika saya memberikan penjelasan kepada anak-anak, ada yang merespon dengan baik, langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, seperti itu. Jadi tidak semuanya guru itu ada kendala bahasa dengan mereka. Ya. Saya juga menjelaskan karena sebagian besar guru-guru di SMP kami kendala mereka yang mereka mengajar untuk IOM itu, mereka bilang
kendala kami itu bahasa mereka. Bilang tidak apa-apa, kalian harus belajar dulu memahami mereka dalam bahasa Inggris, nanti saya yang membantu. Kemudian ya sudah, sering berjalannya waktu, alhamdulillah mereka bisa beradaptasi ya ngikutin ini ya. Oke, jadi guru-guru banyak belajar juga ya. Iya. Tapi secara umum mereka tidak mengeluh ya, artinya senang atau gimana? Secara umumnya, alhamdulillah mereka antusias sekali kalau misalnya harus berhadapan dengan anak-anak pengungsi itu, karena mereka secara tidak langsung juga mengetahui budaya, kemudian bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mereka itu. Ada bahasa-bahasa ini nggak, isyarat gitu, karena kesulitan memahami bahasa? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada ya, gitu. Sesuatu yang umumnya muncul ketika ada kendala bahasa ya. Kalau secara nilai gimana Bu anak-anak ini? Secara nilai, karena kita ini dalam masa pandemi Bu, jadi untuk ini kebijakan kepala sekolahnya, kita diberi keluasan untuk memberikan nilai KKM kepada anak-anak. Sesuai ketuntasan minimal mereka. Tapi saya juga melihat dari keaktifan mereka dalam mengumpul tugas. Keaktifannya, ketepatan waktunya, itu ibu termasuk jadi pertimbangan ibu memberi nilai gitu ya. Oke. Nah, kalau harapan ibu sendiri apa? Harapannya untuk dalam waktu dekat ini semoga bisa diizinkan untuk tatap muka dengan semua guru SMP terbuka, agar mereka lebih mengenal siswa-siswa imigran, terutama yang siswa-siswa saya Afghanistan itu, agar mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena ini sekitar bulan Juni ini sudah semester kenaikan ulangan kelas, itu ya, ulangan istilahnya ujian kenaikan kelas. Jadi saya harap supaya mereka tidak daring lagi untuk ujiannya juga harusnya tatap muka ya, luring lah ya, datang ya ke sekolah ya. Iya, saya harap itu. Oke, itu ya harapannya Bu gurunya, karena katanya ya sebentar lagi mau ujian kenaikan kelas, tentu tidak mungkin lagi secara daring. Berharap anak-anaknya dapat izin orang tuanya ya untuk datang ke sekolah, paling enggak mengikuti ujian nanti ya. Dan karena banyak yang ketinggalan pelajaran, ya kalau bisa masuk ya di akhir-akhir ini, paling enggak setelah Lebaran lah. Ya, masuk sekolah sudah tahu setelah Lebaran masuk tanggal berapa? 9. Tanggal 9 itu langsung yang kelas 9 itu ujian sekolah. Oh, langsung ujian sekolah. Terus nanti bulan Juninya untuk kelas 7-8 yang ujian kenaikan kelas. Oke. Itu ya harapannya, dan nggak muluk-muluk kok harapannya, setidaknya pada saat ujian nanti anak-anak itu datang. Karena sebenarnya para guru tidak mengeluh kok dengan kehadiran mereka, menerima anak-anak pengungsi luar negeri ini dengan baik. Hanya tadi ya, karena soal belum divaksin, kondisi pandemi, memang banyak kendala untuk melepas anak-anak ke sekolah mungkin bagi orang tua anak-anak pengungsi luar negeri ini. Oke. Demikian hasil obrolan ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum di subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ibu terima kasih banyak.